Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken nggih syarat sahnya salat nggih. Kemarin sampun nyampe syarat ingkang nomor 3 nggih. Nggih niku satrul aurah, nutubi aurat nggih. Samangke nerusaken syarat sah salat ingkang nomor sekawan. Nomor 4 nggih niku wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Dadose syarat sah salat ingkang nomor sekawan inggih niku kudu madhep kiblat nggih. Ya saged bisa dilihat-lihat di kitabnya nggih. Nah, madhep kiblat niki napa sing wajib? Diterangaken bisodri. Ai bisodri tegese kelawan dodo. Dadose sing wajib madhep kiblat niku dodo. Nggih. Perkara misale wajah jenengan toleh-toleh misale nggih. Mboten napa-napa asline nggih. Nggih, misale wajahe toleh-toleh nggih. Wonten jamaah baru dateng misale nggih. Wonten jamaah enggal dugi sapa ya? Mboten napa-napa nggih. Sing penting dodo tetep madhep teng kiblat. Nggih. Bahkan seandainya misalnya noleh teng wingking niku mboten napa-napa. Sing penting dodo tetep teng kiblat nggih. Tapi nggih mboten sae makruh nggih salat kok tolah-toleh nggih. Ngadep pangeran kok tolah-toleh nggih. Ngadep teng pejabat mawon kan tolah-toleh nggih. Diseneni nggih. Nggih. Nah, nopo harus pas persis teng titik kiblat teng Ka'bah? Nopo cukup pokok arahe ngarah teng kiblat? Niku beda. Bagi orang yang memang ada di Mekah, nggih napa malih wonten teng Masjidil Haram nggih. Niku harus pas persis ke titiknya Ka'bah. Terus misalnya Ka'bah mriku nggih harus persis. Niku menawi kebetulan wonten teng Mekah nggih, celak. Artinya gampang untuk ngadep pancen Ka'bah wonten teng ngadepi mripat ngoten nggih. Teng Masjidil Haram misalnya nggih. Atau teng Mekah. Nah, bagi orang yang jauh kados kula kali jenengan teng Indonesia niki kan repot kalau harus pas persis ke titiknya kiblat. Iki repot. Maka cukup ngadep teng arahe mawon. Nggih. Kalau Indonesia kebetulan Ka'bah niku kiblat kebetulan wonten teng napa? Kilen nggih. Di barat harus ngadep ke barat. Nggih, bagi orang yang ada di utaranya Mekah nggih. Utaranya Ka'bah nggih ngadepe teng kidul ngoten nggih. Bagi orang yang kebetulan negaranya ada di selatannya Ka'bah ngadep teng ler. Bagi orang yang kebetulan negaranya ada di baratnya Ka'bah, dia harus menghadap ke wetan. Nah, cuma kalau dari Indonesia niki Ka'bah niku kiblat niku boten pas persis kilen boten nggih. Iki menawi dari daerah Malang niki nggih kula ningali teng Kompas niku barat agak nyerong ke utara sekitar 294 derajat lebih. Tatose ngilen agak ngaler mojok. Bukan agak mojok memang nggih. Mojok. Jadi sekitar 294 derajat kemiringannya ke utara. Jadi boten pas kilen kenceng boten. Nggih. Terus barat
nyerong ke utara sekitar 294 derajat kemiringannya. Terus mojok ngoten nggih. Mojok. Terus kalau untuk daerah yang memang jauh nggih dari kiblat, dari Ka'bah, maka cukup menghadap ke arah kiblat. Oh, arah kiblat kalau dari Malang barat agak nyerong ke utara nggih jenengan pokoke ngadep ngilen nyerong ke utara sampun cekap ngoten mawon nggih. Jadi ndak harus persis pas titik. Sulit nggih kalau kita berada di jauh dari Mekah, dari Ka'bah nggih. Nah, mungkin wonten sing tanglet nggih. Bumi itu kan bulat, ngoten nggih. Bumi itu kan bulat. Sebenarnya ini ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bumi itu bulat, ada yang mengatakan bumi itu datar. Cuma kalau menurut ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Rame perdebatan bumi bulat dengan bumi datar. Rame. Nah, kalau bumi itu bulat, kenapa kita harus menghadap ke barat? Menghadap ke timur kan juga nanti lurus ke Ka'bah juga kan, ngoten mungkin pertanyaan ngoten nggih. Bumi itu kan bulat. Masuk ngadep ngetan yo kok kan ngenceng teng Ka'bah bisa kan ngoten nggih. Nah, kenapa kok kita harus menghadap ke barat padahal bumi itu bulat ya? Menghadap ke timur pun sebenarnya juga bisa lurus ke Ka'bah, ke kiblat ya. Keranten kalau dari sini ya menghadap ke barat daripada dari sini menghadap ke timur niku lebih celak teng Ka'bah niku nggih, lebih celak ngadep teng kilen. Jadi antara jenengan ngadep teng wetan kali jenengan ngadep teng kilen niku lebih celak ngadep teng kilen. Ya. Jadi kalau dari Malang itu sekitar 8.000 kilo 597 8.597 kilo kalau ke barat. Kalau ke timur lebih ya. Jauh sekali kalau ke timur. Makanya karena lebih dekat ke barat kita harus menghadap ke barat. Nah, seandainya kula kali jenengan iki wonten di daerah, ada di titik di mana antara menghadap ke barat dan ke timur sama jaraknya teng Ka'bah. Nggih bebas. Nggih ngadep kilen nggih saged, ngadep ngetan nggih saged, asalkan seandainya ditarik jaraknya sama, nggih. Misalnya ngadep teng kidul jaraknya ya sama misalnya. Ngadep ngaler nggih jaraknya sama. Berarti ada di titik mana nih, Bu? Ada di titik yang lurus ke Ka'bah berarti nggih. Kan bumi niku bulat nggih. Misalnya Ka'bah wonten inggil kan titik lurusnya ke bawah niku. Berarti kan persis nggih. Mau ngadep ke barat bisa, jaraknya sama, ke timur sama, ke selatan sama, ke utara sama niku nggih bebas. Ya, karena jaraknya sama. Ngoten. Berhubung kita itu jaraknya lebih dekat ke barat, maka menghadap ke barat. Ya. Terus jenengan kudu yakin riyin, boten angsal menawi boten ya, yakin. Istiqbalul kiblah, madhep kiblat niku kudu yakin, yakinan nggih. Alah paling ya kuno wis salat boten angsal. Harus mantep riyin teng ati nggih. Harus mantep riyin. Nah, carane mantep ya napa nggih? Kadang-kadang kita kan bertamu ke rumah orang nggih. Misale musolae teng griyane tiyang niku kali yugane didamel mainan didepaken teng kidul misale jenengan nyongko teng mriku Ka'bah nggih. Nate kejadian ngoten niku nggih. Karena sajadahnya di musala tuan rumahnya itu mungkin dibuat mainan sama anaknya didepaken teng kidul misalnya ini wonten tamu, sakjane teng mriku nggih langsung salat teng mriku kan. Nah, makanya harus yakin dulu tanglet menawi wonten di
Pak kiblat niku teng pundi? Arah kiblat niku pundi? Kalau misalnya kebetulan tidak ada orang nih misalnya nih, pada tanglep boten-boten di tiang. Makanya jenengan harus ijtihad ya. Ijtihad niku berusaha mengerahkan kemampuan ya untuk menemukan di mana kira-kira kiblat itu ya. Misalnya bisa melihat dengan matahari kan ngoten nggih. Oh, kok srengenge ana kono kan ngoten kan nggih. Kalau kita di tengah laut ya, tengah laut itu ke utara jauh, ke timur jauh misalnya gitu, pas di tengah-tengah laut lepas gitu, bisa melihat bintang. Kalau siang bisa melihat matahari. Oh bintang itu dek kuno berarti kuno kulon. Tiang sing ngoten gitu. Atau kalau zaman sekarang kan wonten kompas, nggih, wonten HP, nggih, jenengan download aplikasi nggih, jadwal waktu sholat, arah kiblat niku lengkap sama nggih. Teng HP niku saged nggih. Makane nggih jenengan kudu ada perhatian nggih. Teng masalah-masalah agama niku butuh wonten perhatian ya. Jangan HP-nya hanya diisi musik dong nggih. Hal-hal kata sing ngaten iki harus ada perhatian, khawatir sewaktu-waktu dibutuhkan, terutama jadwal waktu sholat ini penting setiap hari ini. Kalau bisa yang ada azannya. Jadi begitu waktu sholat melebet, HP ini muni azan ngoten niku damel ngelingaken. Iki namine wonten perhatian teng masalah keagamaan. Nggih. Tapi sak mangke niku gampang nggih. Sak mangke niku teng pundi-pundi nggih, teng hotel-hotel niku biasa pun wonten nggih. Arah kiblat nggih, wonten Al-Qur'an kadang-kadang nggih. Kadang-kadang disiapaken sedanten nggih wonten Al-Qur'an, wonten kitab-kitab suci agama lain lengkap teng hotel-hotel. Teng bandara-bandara niku pun wonten musholai, wonten arah kiblat nggih. Sak mangke niku gampang. Boten kados singen. Sama gini iki tinggal jenengan niat napa boten mendirikan salat niku lho masalah iki. Sama gini niku napa mawon gampang. Tergantung jenengan gadah niat napa boten mendirikan salat. Kalau ada niat gampang, semuanya zaman sekarang serba mudah. Oh, keademen cuaca adem nemen. Kompor nggih. Kari metek tok tek sama nggih. Nggih menawi singen, oh ademe sing badhe wudu. Sing badhe godhog toya tasik madosi kayu nggih. Zaman sakmangke kompor cetek nggih. Mungkin wuduke damel banyu angin, misale keademen cek nemene ngoten. Kan ngoten nggih. Betul zaman sakmangke niki semuanya serba mudah. Tinggal kira-kira niat apa boten ngoten mawon nggih. Nggih, sampun nggih. Jadi syaratnya salat yang nomor 4 tadi istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kalau kita berada di daerah yang jauh nggih dari Ka'bah, maka cukup nggih menghadap ke arahnya Ka'bah, jihadul kiblah ya arahnya nggih. Tapi kalau kita kebetulan ada di Mekah, ada di Masjidil Haram dan memang mudah untuk menghadap ke titiknya Ka'bah, dia harus lurus ke titiknya. Nah, kita sebelum sholat harus yakin terlebih dahulu ya dengan cara-cara tadi apa bertanya dan lain sebagainya. Terus kula terusaken syarat saya salat ingkang nomor gangsal nggih wa dukhulul waqti lan melebune waktu. Dadose syarat saya salat ingkang nomor gangsal harus masuk waktu, yakinan harus yakin ya. Menawi dereng yakin mboten angsal. Paling iki paling wis masuk. Nah, niki berarti belum yakin. Ya, harus ya yakin. Nah,
Semisalnya nggih, seumpamanya kula kali jenengan salat ternyata tidak tepat waktunya misalnya salat ternyata waktunya belum masuk seumpamanya. Nah, kalau disengaja panjenengan nggih. Tasik jam kali misalnya salat asar misalnya, sengaja lah karena nggih. Padahal pun semerep iki durung mlebu iki sik jam 2 iki, carno wis. Aku tak salat asar saking cakange. Maka niku hukumnya haram, kesengajaan. Niku namanya main-main dengan ibadah nggih. Ibadah dibuat main at-tala'ub jenenge niku nggih. Dan hukum salatnya tidak sah. Di samping haram, hukum salatnya tidak sah nggih. Menawi boten sengaja niki nggih. Misale wis kepireng azan misalnya. Karena kepireng azan salat jenengan itu. Ternyata tiang sing azan ku kelintu misalnya nggih. Nggih. Keranten pun wonten tiang azan atau subuh nggih. Subuh niku kan kadang-kadang di sebagian daerah niku kan wonten sing azan ping kali nggih. Jam 3 niku azan, mungkin subuh azan malih nggih. Niki jenengan kebetulan sedang main ke daerah di mana di situ azan dua kali subuh nggih. Jenengan kepireng azan salat nggih. Dikira sudah masuk waktu subuh seumpamane nggih. Boten sengaja atau damel alarm ternyata alarmnya boten cocok misalnya. Oke, boten sengaja dikira sudah masuk ternyata belum masuk. Maka salat kula kali jenengan niku menjadi salat sunnah. Otomatis jadi salat sunnah. Tetap angsal ganjaran tapi ganjaran sunnah niku menawi kula kali jenengan boten gadah utang salat. Kalau tidak punya hutang salat. Menawi kula kali jenengan gadah utang salat, maka otomatis salat niki akan menjadi qadha. Ngertos qadha nggih? Akan menjadi nyauri salat jenengan ingkang utang niku ngoten. Nggih. Niki menawi boten sengaja nggih. Menawi sing sengaja mau kan boten sah nggih. Niki boten sengaja. Dikira sudah masuk waktu ternyata belum masuk waktu. Maka kalau tidak punya hutang salat jadi salat sunat. Tapi kalau punya hutang salat maka menjadi qadha. Walaupun jenengan boten niat qadhaan otomatis nggih. Karena qadhaan adaan niku boten wajib nggih, boten wajib. Jenengan walaupun boten niat qadhaan lillahi taala otomatis kalau punya hutang salat otomatis jadi qadha. Ngoten nggih. Nah, kalau seumpamane nggih. Wonten kejadian nggih. Wonten kejadian misalnya ada orang dia enggak tahu waktunya sholat ya, karena memang begitu minimnya tanda-tanda seumpama wonten tiyang di penjara misalnya nggih, di dalam tanah misalnya. Menawi kita kan alhamdulillah nggih, kita niki ada di negara yang aman nggih, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang nggih. Kan wonten kan sebagian daerah perang ngoten niku nggih. Kayak di Palestina mungkin nggih, ditahan oleh musuh nggih, ditahan oleh Israel, dipenjara di dalam tanah ngoten niku nggih. Kata singen zaman Belanda ngoten niku. Dipenjara, ditahan di bawah tanah sehingga wis boten sumerep waktu kan ngoten nggih. Nah, singen misalnya kula kali jenengan sak derenge ditahan niku singen misalnya nggih. Wonten tanda-tanda mlebune salat subuh sapa nggih.
biasanya biyen lek wis pesawat musuh iku muni misalnya. Setiap malam tank musuh iku lek muni berarti subuh misalnya. Pengalaman singen-singen sakderenge melebet penjara sombong ini. Akhirnya di dalam penjara yang dibuat patokan niku, kok wis muni apa nih kendaraane musuh, kendaraane tank kok muni. Berarti iki wis subuh. Soalnya biyen biasa ngono. Nah, sombong ngoten nggih. Didamel patokan. Sombong niki patokane ngoten. Ampun akhirnya sampai berbulan-bulan nggih niku patokane salat subuh sombong nggih. Salat subuh sombong ini. Nah, setelah angsal 1 bulan misalnya bebas atau 1 tahun lah misalnya ini. Nah setelah angsal setahun misalnya bebas, ternyata setelah bebas ketemu loh, kok ternyata sekarang berubah waktunya. Ternyata kendaraan-kendaraan musuh itu misalnya ini berangkatnya atau bunyinya kok sebelum subuh misalnya ini. Seumpama ini lho biyen-biyen ini biasanya berangkatnya lek wis subuh baru berangkat baru muni. Kok saiki ternyata berangkatnya bunyinya kok sebelum subuh, kok jam 3 kok sudah bunyi misalnya. Oh berarti sholatku setahun di penjara ku luput kabeh. Kira-kira sing wajib dikodok nggih pinten sholat niki? Soalnya sholat subuh mawon misalnya. Pinten kira-kira sholat ingkang wajib dikodoki? Sholat yang wajib diganti atau dikodoki namung setunggal. Cuma satu kali. Loh kok saged nggih? Sholat jenengan di hari pertama niku otomatis menjadi sholat sunat. Ngoten nggih? Otomatis jadi sholat jenengan di hari pertama selama 1 tahun niku. Di hari pertama menjadi sholat hari kedua menjadi kodok hari ketiga, hari kedua menjadi kodok hari pertama, hari ketiga menjadi kodok hari kedua, hari keempat menjadi kodok hari ketiga, hari kelima jadi kodok, terus ngoten sampai tembung ini, sampai hari ke 360. Setahun ini kan 360 hari. Hari ke 360 niku menjadi kodok hari ke 359. Nah, hari yang ke 360 niku boten-boten kodoki lah niku sing dikodoki. Makanya cukup sing dikodoki namung setunggal. Hari yang terakhir. Karena hari yang terakhir ini enggak punya ganti. Kan ngaten nggih? Paham nggih? Paham nggih. Ngoten. Niki menawi wonten kasus kados ngoten. Nggih. Niki sampun isya cekap mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur mugi dados tambahan ilmu ingkang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin.